saya tinggal di JEC, saya murid dari Ustadz Haji ya, tolubul ilmi masalah akhirat, tapi juga sedikit nanti ada informasi bagaimana Bapak Ibu di rumah juga ada tambahan hasil, ada tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Ingat, ini yang pakai ibu yang ngerasain manfaatnya siapa? Nah, benar. Kok tahu? Kalau rokok yang pakai siapa? Bapak-bapak. Yang ngerasain manfaatnya siapa? Bapak. Itu bapak ibu. Karena ngirit kan. Hari ini contoh yang paling kerasa dan paling kelihatan di depan-depan kita ini adalah rokok. Rokok itu adalah konsumtif paling tinggi, bahkan salah satu penghasil pajak untuk negara itu dari cukai rokok. Dan itu hari ini kita hanya sebagai penikmat rokok saja. Kebayang nggak kalau hari ini tuh kita bisa mendapatkan untung dari orang nomor satu di Indonesia, para pemilik bos-bos rokok. Tapi kita cuma orang-orang biasa yang bisa dapat untung dari perusahaan besar. Nah saya bersama tim manajemen ada Pak Freddy Bilajaya, ada Pak Reza Papen, ada Pak Fili Mutakin, dan teman-teman yang lainnya. Kita lagi mikir, kalau hari ini kita udah hidup sulit, kalau hari ini kita udah ekonomi makin menjerit, kalau kita hari ini masih konsumtif terus dan tidak produktif, maka dipastikan kita semua, negara kita ini mungkin bisa mengalami kayak negara-negara Sri Lanka. Kalau hari ini kita bisa merubah pola yang namanya konsumtif menjadi produktif, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang awalnya takut, sekarang kita menjadi bangkit. Produk-produk lain, khususnya tadi saya bilang perusahaan-perusahaan besar yang lainnya, produk ini kita hanya beli aja tapi nggak jadi uang. Kalau di perusahaan kita hari ini, orang yang pakai produk ini, contoh saya merokok, teman saya merokok. Pada saat teman saya beli pot seperti ini ke mall atau ke toko, vape store dan sebagainya, kira-kira Bapak Ibu semua, saya dapat uang nggak karena mengalami produk ini ke orang lain? Enggak. Kita cuma dapat 1 M. Makasih. Itu tuh kalau kenal, ya bos saya. Itu kalau kenal. Kalau nggak kenal, ya kita nggak dapat apa-apa. Kita udah dibarin racun sama teman, nggak dapat apa-apa. Atau ada orang yang ingin berhenti rokok, kita tawarin seperti ini, Pak. Yang lain beli di tempat lain, di perusahaan lain. Kita yang kenalin, kita yang mengedukasi, kita yang ngajarin, nggak dapat apa-apa loh. Betul nggak? Tapi di perusahaan ini, kalau kita mengenalin ke orang beli, kita dapat rezeki. Dan kalau dia bisa berhenti rokok, berhenti betul, kita dapat rezeki. Betul maksudnya? Dua betul ya. Kalau orang itu beralih ke produk ini, kita dapat rezeki. Kenapa? Karena ada bonus marketing atau bonus ngobrol, bonus bicara. Kita dapat duit. Tapi kalau orangnya itu misalkan bisa berhenti rokok, bener-bener berhenti dan dia hidup sehat, kita dapat rezeki. Ini keren banget. Nomor lagi adalah produk ini setiap minggu sekali isinya habis baik semua. Ini kalau orang lain bukan perusahaan kita beli beginian, kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau di produk kita orang beli seperti ini, beli isinya, kita dapat bonus. Bonusnya bisa 350.000 per hari, bisa 2.250.000 per hari, bisa 7,5 juta per hari, maksimalnya sampai 20 juta per hari untuk teman-teman semua. Kira-kira nih ya, sama-sama ngobrolnya, sama-sama nongkrongnya, kita ngajak orang untuk berbuat baik, merubah pola hidup yang baik. Bagus nggak teman-teman? Keren nggak? Nah inilah yang hari ini coba kita tawarkan sama teman-teman semua. Bapak semua. Jadi hari ini misalkan ibu-ibu, wah Mas Yudi, saya nggak akan bisa jualan rokok elektrik. Siapa bilang? Coba ibu-ibu tanya sama ibu sebelahnya, Bu, mengganggu nggak kalau suami itu merokok? Enggak sih, serius. Ya sedikit. Masalah ekonomi mengganggu nggak? Ya mengganggu lah, harusnya buat beli ini, beli rokok. Bisa jualan juga, Bu. Jadi nggak harus kita ini, wah saya ini laki-laki, saya jual pembalut nggak bisa. Tenang. Para owner pembalut
itu nggak semuanya perempuan. Yang lebih hebatnya lagi adalah tadi manajemen kita itu laki-laki semua. Jualannya apa? Pembalut. Foundernya ada 11 laki-laki semua. Jualannya apa? Pembalut. Kalau hari ini Pak Ferry itu nggak mau jual pembalut, saya bilang Pak Ferry, orang-orang kaya nggak gitu mikirin ya, betul Ustaz? Orang-orang kaya akan melihat satu, masalah menjadi berkah. Distribusinya, jadi produk ini tidak akan ada Bapak Ibu temukan di swalayan. Bapak Ibu juga nggak akan pernah ketemu ini di toko-toko terdekat. Tapi ini bisa ditemukan di majelis kita hari ini. Iya sih. Eksklusifnya kemitraan. Nah saya bilang, Mas Yudi, kenapa kita bikin sistemnya kemitraan? Enggak, kita titip di swalayan. Tadi saya bilang, hari ini tuh banyak orang-orang kaya tetap menjadi kaya karena mereka tahu pasar dan tahu peluangnya. Para distributor-distributor besar di Indonesia itu rata-rata orang kaya. Bisa nggak sih kita ini menjadi seorang distributor besar hanya dengan modal 500.000? Nggak pernah ada. Kalau kita mau jadi bos pembalut seperti ini, kira-kira boleh nggak kita modalnya 500.000? Nggak pernah ada. Bikin website aja nggak boleh 500.000. Betul? Tapi hari ini kita bisa menjadi bos pembalut, bisa menjadi bos rokok elektrik, nggak perlu dengan modal ruko, nggak perlu punya sewa di mall, nggak perlu kita punya toko di pinggir jalan yang harus sewanya besar, nggak perlu. Kita cukup dari rumah saja. Karena hari ini udah menggunakan era sosial media. Kalau kita lihat harganya memang mahal karena ini bukan bahan daur ulang dan bukan bahan yang mengandung racun. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu semua, bisa dapat ini gratis. Kenapa? Kalau kita ngenalin ini ke 10 orang saja dan mereka membeli pembalut tiap 2-3 bulan sekali, maka ibu-ibu besok nggak usah bayar 500.000 lagi untuk beli. Kenapa? Karena di rekening ibu-ibu semua mungkin ada 2 juta, mungkin bisa masuk 5 juta, mungkin bisa masuk 10 juta. Jadi kalau 10 juta bonusnya diambil 500.000, boleh nggak? Ya boleh lah, kita pakai sendiri, uangnya boleh buat belanja. Dan kita pengen menyelamatkan, ikhtiarnya menyelamatkan wanita Indonesia dari bahaya dioksin dan bahaya klorin. Dan kita ingin menyelamatkan para laki-laki, para bapak dan sebagainya dari bahaya tar, tapi dapat nikmat nikotinnya. Ini ikhtiarnya. Ya Pak Ustaz ya. Apa yang disampaikan oleh beliaunya tadi yang mungkin panjang lebar, insya Allah berawal dari membaca. Oke? Dari membaca situasi, membaca keadaan, membaca, memperhatikan ya. Membaca itu juga termasuk memperhatikan kondisi ekonomi, kondisi sekitar kita, saudara kita, sehingga beliaunya tergerak untuk melakukan sesuatu. Kemudian dalam lagu tadi, kalau ini berkaitan tentang menjemput rezeki, kembali lagi kita diingatkan dalam lagu itu tadi, Allah lah yang meluaskan rezeki kita dan juga menyempitkan rezeki kita. Jadi luasnya rezeki kita, sempitnya rezeki kita, itu adalah kehendak Allah. Allah lah yang memegang kehendak, yang paling punya otoritas ya dalam menyempitkan maupun meluaskan rezeki kita. Akan tetapi ada perintah dari Allah agar kita untuk beribadah. Dan dalam bentuk beribadah itu ada ikhtiar dalam menjemput rezeki. Dan bagaimana yang tadi sering diulangi oleh Master, bagaimana dalam menjemput rezeki kita juga memperoleh rezeki. Rezeki keberkahan dari rezeki. Semua yang akan terjadi, yang pasti terjadi adalah keinginan Allah. Coba kita punya keinginan, kita belajar gitu. Ikhtiar tetap terus semaksimal mungkin. Di dalam ikhtiar pasti ada tujuan. Tujuan itu adalah keinginan kita. Cobalah belajar keinginan kita disesuaikan dengan keinginannya Allah. Karena yang pasti terjadi adalah keinginannya
Allah. Sehingga kalau keinginan kita ini sudah sesuai dengan keinginan Allah, kepastian itu akan terjadi. Ya, semangat, semoga menjadi keberkahan semuanya. Saya terima kasih banyak dengan kedatangan Mas Tarwiti dengan timnya, Masya Allah. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya dan semoga ini terus berlanjut, ya. Jadi berlanjut, usahanya, ikhtiarnya juga berlanjut, kemudian bermajelisnya juga berlanjut. Kita terus belajar bersama. Jadi di sini belajar bersama, Mas.